Rasyidin. Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad yang telah mendapat petunjuk dari Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Khulafaur Rasyidin terdiri 4 sahabat Nabi yang terpercaya, 4 khalifah. Pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq yang menyebut khalifah, kedua adalah Umar bin Khattab yang menyebut, tiga adalah Utsman bin Affan, dan keempat Ali bin Abi Thalib. Mereka semua adalah para sahabat dekat Muhammad yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawanya di saat masa kerasulan Muhammad. Keempat khalifah tersebut dipilih berdasarkan konsensus bersama umat Islam. Yang pertama yaitu Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh pendirian, ramah, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang untuk keluar dari permasalahan yang pelik. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun. Beliau wafat di usia 63 pada hari Senin, 23 Agustus 634 am. Kedua yaitu Umar bin Khattab. Ia lahir di Mekah pada tahun 582 m. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 634 am. Umar diangkat sebagai khalifah kedua melalui surat wasiat yang ditulis atas perintah Abu Bakar. Pemimpinan Umar bin Khattab. Sebagai khalifah, Umar bin Khattab dikenal sangat adil, sederhana dan berpihak kepada rakyat kecil. Di masa kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Islam meluas hingga ke Persia, Syam dan Mesir. Ia juga meletakkan dasar-dasar administrasi pemerintahan, seperti pembentukan sistem penggajian tentara, pencatatan administrasi negara, dan kalender Hijriah. Kepemimpinan Umar sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam, baik secara politik, militer maupun sosial. Umar bin Khattab wafat pada tahun 644 Masehi akibat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah atau seorang budak Persia. Khulafaur Rasyidin yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkap dari Utsman bin Affan yaitu Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Utsman bin Affan lahir tahun 579 Masehi di Taif atau Arab Saudi sekarang. Usia Utsman bin Affan 5 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat dari Utsman bin Affan yaitu pendiam, kaya, dermawan, dan berakhlak mulia. Julukan dari Utsman bin Affan yaitu Ghaniyun Syakir atau orang-orang kaya yang bersyukur. Masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Umar membentuk Dewan Syuro beranggotakan 6 sahabat. Setelah 4 orang mundur, masyarakat dan Abdurrahman bin Auf sepakat menjadi Utsman sebagai khalifah. Jasa besar Utsman bin Affan yaitu pembukuan Al-Quran. Utsman bin Affan membuat beberapa naskah mushaf untuk disebarkan ke berbagai wilayah, menyeragamkan bacaan Al-Quran dan dikenal dengan mushaf Utsmani. Peran dalam Islam. Utsman bin Affan berperan sebagai saudagar kaya raya yang dermawan. Utsman bin Affan peran sebagai penulis wahyu bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman juga memberi 940 unta dalam 60 kuda untuk perang Tabuk, menyumbang 10.000 dinar atau 483 juta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan menikah dengan Ruqayyah dan setelah wafatnya dengan Ummu Kulsum atau putri-putri Rasulullah. Selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap dari Ali bin Abi Thalib adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim yang lahir pada tanggal 12 Rajab di Mekah, 30 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Orang tua Ali Abi Thalib bernama Abu Thalib dan ibunya adalah Fatimah binti Asad.
Julukan dari Ali bin Abi Thalib adalah Al-Haidarah yang artinya singa Allah, Karomah wajah yang artinya adalah semoga Allah memuliakan. Wafatnya Ali bin Abi Thalib karena dibunuh oleh anggota Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Wafatnya pada tahun 40 Hijriah di Kufah. Kepemimpinannya penuh ujian, namun banyak jasa dalam menjaga keutuhan umat. Masa kepemimpinan Abi Thalib diangkat sebagai khalifah setelah wafatnya Utsman bin Affan. Mayoritas umat Islam mendukung kecuali sebagian yang mendukung Muawiyah. Kebijakan penting dari Ali bin Abi Thalib adalah mengganti pejabat yang tidak cakap, reformasi keuangan Baitul Mal, pengembangan ilmu bahasa, dan pembangunan fisik dan moral umat. Tantangan dan konflik Abi Thalib yang pertama adalah pemerintahnya diwarnai konflik internal. Yang kedua, perang Jamal melawan Aisyah, Zubair, dan Tolhah. Yang ketiga, perang Siffin melawan Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang keempat, Tafhim arbitrase di Daumatul Jandal pada tahun 34 Hijriah dan memunculkan konflik akibat 3 aliran. Yang pertama Khawarij, yang kedua Murji'ah, yang ketiga Syiah. Jadi kesimpulannya, pada masa Khulafaur Rasyidin, pemilihan pemimpin menggunakan teori ekologis di mana sahabat yang dipilih sebagai kandidat khalifah memiliki kualitas diri yang mumpuni dan memiliki kesetiaan dalam memperjuangkan Islam dan umat Islam. Para sahabat mengembangkan kemampuan memimpin dari pengalaman hidupnya semasa bersama Rasulullah SAW, sehingga kemampuan yang tertanam di dalam dirinya berkembang dan membuahkan skill-skill kepemimpinan yang baik. Melalui pemaparan yang ada di atas, dapat diketahui bahwa sahabat tidak menghendaki adanya pengambilan pemimpin dari jalur keluarga, sebagaimana langkah yang diambil Umar bin Khattab dengan membuat dewan yang berisikan calon khalifah yang dipilih atas pertimbangan dan musyawarah. Hal ini dilakukan untuk mencegah perpecahan antar umat Islam.